Bab 229, lolos ke 8 besar. Itu adalah api hitam air neraka. Beberapa orang di antara penonton yang ahli dalam pengendalian elemen langsung berteriak kaget. Wei, pemuda luar biasa dari Istana Penegakan Hukum, ternyata menguasai bukan hanya satu, tapi dua jenis api langka. Setelah mendapatkan kitab warisan mantra Dewa Api CHR Nenegram, ia mempelajari berbagai metode untuk mengendalikan api eksotis, dan kini kemampuannya dalam hal ini sudah jauh melampaui para praktisi biasa. Bahkan, mengendalikan dua api sekaligus sudah bukan masalah baginya. Kini, api kristal merah ia gunakan untuk menghadapi racun ilusi yang menyelimuti arena. Sementara itu, api hitam air neraka dikondensasi menjadi perisai api yang kelam dan membara, yang di saat paling genting tadi berhasil menahan serangan mematikan dari ular cambuk milik Yao Lingshan. "Hancurlah!" Wei Yi berteriak keras, suara tajamnya seperti tombak menusuk angin. Begitu perintah terlontar, api hitam air neraka mengamuk bagaikan badai yang tak terbendung, membakar udara, mengguncang panggung pertarungan. Boom! Seketika, cambuk berbentuk ular itu terhempas keras ke belakang, mengeluarkan suara desahan menyakitkan. Tubuhnya terpelanting di udara sebelum akhirnya terlempar kembali ke tangan Yao Lingshan. "Sekarang giliranku!" Wei Yi tak memberi waktu bernapas. Ia segera mengendalikan dua api sekaligus, yang berubah menjadi dua ular raksasa menyala, mengaum dan menyapu ke arah Yao Lingshan dengan kekuatan dahsyat. Api membara di seluruh penjuru arena. Udara pun seakan terbakar. Panasnya menusuk kulit, menyesakkan dada. Fluktuasi energi begitu besar hingga ruang di sekitarnya tampak bergetar. Dalam sekejap, tubuh Yao Lingshan terperangkap di dalam pusaran api, dikepung dari segala arah. "Ini!" Seluruh arena menjadi hening, kemudian riuh kembali meledak. Penonton yang tadinya mengira Wei Yi sudah diambang kekalahan, menatap dengan mata terbelalak. Siapa sangka dalam waktu sesingkat itu kondisi pertandingan berbalik total. Yang tadinya tampak unggul Yao Lingshan, kini justru berada di posisi paling berbahaya. Dan itu bukan tanpa alasan. Dua jenis api langka yang menyerangnya sekarang. Bukan sembarang api. Bahkan hanya mengendalikan satu pun sudah sangat menguras tenaga dan kesadaran. Namun Wei Yi, dengan kekuatan spiritual yang jauh melampaui para murid seangkatannya, masih bisa menekan dan menyerang tanpa henti. Di sisi lain, Yao Lingshan yang terkenal karena teknik racunnya, tak berdaya melawan api yang justru merupakan kelemahan alami dari racun. Tak jauh dari sana, Li Miaofu, salah satu murid inti paling disegani, menyaksikan jalannya pertarungan dari tribun kehormatan. Wanita yang selama ini dikenal dingin bak salju itu, untuk pertama kalinya menyunggingkan senyum tipis di sudut bibirnya. Ia mengelus sarung pedang Yitian, matanya tenang namun tampak menyimpan perasaan puas yang sulit dijelaskan. "Entah kenapa, aku merasa sedikit senang melihat dia kalah." Di sampingnya, Huyan Fang, lelaki gagah bertubuh tinggi besar, berkedip tak mengerti. Apa ini karena Li Shimei tak suka melihat Yao Lingshan yang dulunya sering dibandingkan dengannya? Berpikir seperti itu, Huyan Fang pun mencoba menghibur. "Kalaupun dia tidak kalah di tangan Wei Shidi kali ini, andai dia harus melawanmu, Li Shimei, dia juga pasti kalah." Ucapan itu membuat para murid inti yang berada di sekitar mereka tertawa pelan. "Kalau kamu yang harus melawan Li Shimei, Huyan Fang, menurutmu siapa yang akan menang?" Yang bertanya adalah seorang pemuda gempal bertubuh bulat, dengan pipi tembam dan senyum nakal, Xian Yuhu, salah satu murid dari Istana Senjata Suci. Rumor yang beredar menyebutkan ia adalah anak tidak sah dari Elder Miyuju, karena wajah mereka terlalu mirip meskipun kenyataannya mereka tak memiliki hubungan darah sama sekali. Xian Yuhu terkenal karena bakat luar biasa dalam membuat senjata, namun juga memiliki kekuatan bertarung yang tak kalah mengerikan.
Ia merupakan salah satu dari 10 murid inti terbaik di seluruh sekta Overlord. Beberapa murid lain ikut menggoda. Iya, kami semua juga penasaran. Jangan-jangan kalau melawan Li Shiji, kamu akan sengaja mengalah ya? Soalnya orang kayak kamu mana bisa tega melukai Dewi Hati, kan? Kalau yang digoda adalah Wei, mungkin ia akan bersikap santai dan malah balik menggoda. Tapi Huyan Fang langsung memerah mukanya. Wajah besar dan gagahnya jadi merah padam seperti kepiting rebus. Ia hanya bisa menunduk sambil tergagap, tak mampu berkata sepatah kata pun. Sikapnya yang canggung dan pemalu malah membuat para murid lain tertawa lebih keras. Namun, tawa itu segera terhenti. Li Miaofu memutar tubuhnya, menatap mereka dengan mata dingin seperti pedang salju. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Namun tatapan itu sudah cukup untuk membungkam semua suara. Sial, kenapa aku iseng banget tadi? Xian Yuhu menelan ludah, wajahnya pucat. Aku tiba-tiba ingat, aku ada urusan penting. Tanpa menunggu reaksi siapapun, ia langsung kabur. Aku juga. Permisi dulu ya. Saya ada tugas. Dalam sekejap, trim kehormatan kosong melompong, hanya menyisakan Li Miaofu yang berdiri diam dengan tatapan sedingin es, dan Huyan Fang yang menatapnya dengan wajah merah padam dan senyum kikuk. Itu, Li Shimei, mereka tadi hanya bercanda. Huyan Fang tampak kikuk, mencoba menjelaskan sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Namun Li Miaofu, seperti tak mendengar penjelasannya sama sekali, tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Menurutmu, Washidi itu, bagaimana orangnya? Pertanyaan mendadak itu bagaikan petir menyambar dari langit cerah. Washidi? Huyan Fang mematung, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung luar biasa. Ia menoleh ke arah Rina, mencoba mencari tahu maksud pertanyaan itu. Apa yang terjadi dengan Washidi? Namun sebelum dia sempat berkata-kata, suara Li Miaofu terdengar lagi, lembut dan jernih, namun bagi Huyan Fang terasa seperti gempa bumi yang mengguncang jiwa. Menurutku, dia cukup menarik. Boom! Suara ledakan dahsyat mengguncang Rina, menggetarkan hati setiap orang yang menyaksikan. Pertarungan di atas panggung memasuki babak paling intens. Wei dan Yao Lingshan, dua tokoh puncak generasi muda, bertarung habis-habisan. Meskipun Yao Lingshan telah mengeluarkan segalanya mulai dari teknik racun tingkat tinggi, senjata rahasia, hingga memanggil roh bela dirinya, tetap saja ia tidak mampu membalikan keadaan. Terlebih lagi, teknik racun andalannya sepenuhnya tertekan oleh dua api eksotis milik Wei, yaitu api kristal merah dan api hitam air neraka. Setiap kali Yao Lingshan mencoba membalikkan keadaan dengan serangan dadakan, selalu berakhir gagal total. Dalam waktu tak sampai satu cawan teh, wajahnya sudah sepucat salju, napas terengah-engah, bahkan roh bela dirinya pun mulai menghilang perlahan. Ia bersandar di pembatas arena, tubuhnya gemetar karena kelelahan luar biasa. Akhirnya, aku kalah. Suara itu lirih dan getir, namun tegas. Ia tidak bisa dan tidak ingin mengingkari kenyataan. Ribuan pasang mata menyaksikan langsung, mana bisa mengelak? Yao Lingshan mungkin keras kepala, namun ia bukan orang yang pengecut. Selamat, Wei Shidi. Senyumnya pahit namun jujur. Mungkin sebentar lagi aku harus memanggilmu Wei Shixin. Ucapan itu tak sekadar gurauan. Karena siapapun yang meraih juara dalam kompetisi ini, otomatis akan menjadi Da Shixin, kakak senior tertua dalam seluruh generasi murid sekta Overlord. Dan jika itu benar-benar terjadi, semua murid inti, termasuk Yao Lingshan sendiri, wajib memanggilnya kakak senior Wei. Ucapan tersebut justru membuat Wei terdiam sejenak. Ia mundur 2 langkah, menyarungkan pedangnya, dan dengan sikap rendah hati berkata,
Siji, kalau tadi ada tindakan berlebihan, aku mohon maaf. Namun Yao Lingshan hanya mengibaskan tangan. Ini pertarungan resmi di atas panggung. Kau wajib bertarung sepenuh hati, tidak ada yang perlu dimaafkan. Tapi, kalau kau sudah berani mengalahkanku, kau harus bertanggung jawab merebut gelar juara. Nada suaranya kembali ceria, namun terselip ancaman main-main. Kalau kau gagal, aku akan bully Shaolinger habis-habisan. Hahaha. Ucapannya membuat beberapa penonton tertawa, termasuk sebagian besar murid perempuan. Ia menatap Wei dalam-dalam, lalu berbalik turun dari arena. Langkahnya tegap meski tubuhnya masih lemah. Pertarungan pertama babak 16 besar dimenangkan oleh Wei Yi. Suara nyaring wasit tua menggema di seluruh lapangan. Riuh rendah sorak-sorai langsung meledak dari penjuru tribun penonton. Wei Yi resmi lolos ke babak 8 besar. Dan sejak saat itu, nama Wei Yi kembali menggema sebagai sosok yang benar-benar menakutkan di antara generasi muda sekta Overlord. Tatapan ribuan murid kini serentak tertuju padanya. Di antara mereka, ada yang mengaguminya. Ada yang diam-diam mengincarnya. Ada juga yang mulai menganggapnya saingan yang paling berbahaya. Bab 230, lawan dari hasil undian. Pagi hari itu, 8 pertarungan dari babak 16 besar akhirnya tuntas dilaksanakan. Satu persatu para pemenang berdiri dengan bangga, dan akhirnya 8 besar kompetisi akbar sekta Overlord resmi diumumkan. Dari 8 nama yang lolos, hanya 1 orang yang bisa disebut sebagai kejutan terbesar. Wei Yi, pendatang baru. Orang luar yang baru bergabung. Namun kini, ia berdiri sejajar dengan para murid inti lama yang telah menempati puncak kekuatan sekta selama bertahun-tahun. Selain dirinya, 7 orang lainnya semuanya adalah nama-nama besar yang tak asing lagi di dunia inti Bawangzong. 3 di antaranya bahkan pernah berinteraksi langsung dengannya, Lim Yaofu, Yuan Wudi, dan Hu Yanfang. Ketiganya adalah anggota tim penegak hukum, dan karena itulah Wei Yi mengenal mereka cukup baik. Sedangkan 4 sisanya, meski belum pernah bertemu secara langsung, Wei Yi setidaknya pernah mendengar nama-nama mereka. Mereka bukan tokoh-tokoh asing yang bisa diremehkan begitu saja. Dari 4 itu, 2 orang berasal dari divisi urusan sekta. 1 orang adalah perwakilan dari Pavilion Senjata Ilahi. Dan yang terakhir, adalah lawan terkuat, musuh paling berbahaya bagi siapapun yang ingin merebut gelar juara. Juara bertahan kompetisi sebelumnya Liu Gaozhei. Nama itu menggema seperti guntur di antara para peserta. Liu Gaozhei adalah murid senior tertinggi dari angkatan sebelumnya. Orangnya dikenal sangat tertutup dan dingin, jarang sekali muncul di hadapan publik. Kabarnya ia mengasingkan diri di pegunungan belakang, sepenuhnya fokus dalam pertapaan dan latihan kultivasi. Bagi Wei Yi, ini adalah pertama kalinya melihat sang legenda secara langsung. Sekilas, Liu Gaozhei tampak berusia 20-an tahun, bertubuh tinggi tegap dan penuh otot. Wajahnya tak bisa dibilang tampan, namun juga tidak jelek, lebih tepatnya biasa saja. Tetapi, yang paling mencolok dari dirinya adalah auranya yang aneh dan mencekam. Ya, mencekam. Bahkan bisa disebut menyeramkan. Tatapannya tajam seperti belati, dan yang lebih mencolok lagi, warna matanya bukan hitam biasa, melainkan merah gelap, mirip seperti darah kering yang membatu. Itu karena menurut desas-desus Liu Gaozhei adalah keturunan setengah ras iblis. Itulah sebabnya kekuatan fisiknya sangat mengerikan, bahkan tanpa pelatihan khusus pun tubuhnya bisa menyamai petarung murni jalur fisik. Terlebih lagi, ia adalah murid langsung dari sang ketua sekta, menerima bimbingan pribadi dari salah satu sosok terkuat di seluruh sekta Overlord. Tahun lalu, ia menghancurkan semua lawan dengan kekuatan luar biasa dan menjadi juara tanpa ada satu pun keraguan. Kini, semua orang bertanya-tanya, akankah Liu Gaozhei mempertahankan tahtanya tahun ini? Namun, bagi Liu Gaozhei sendiri,
tidak ada pertanyaan. Yang ada hanya keyakinan mutlak. Tahun lalu saja mereka bukan tandinganku. Tahun ini, hahaha, mereka bahkan tak layak berdiri di hadapanku. Kesombongannya bukan tanpa alasan. Meskipun belum melangkah ke ranah Raja Beladiri Wuwang, Liu Gaoze telah mencapai puncak ranah Panglima Wuling dan bahkan sudah berada di ambang menembus ranah selanjutnya. Ia bisa disebut sebagai puncak tertinggi di bawah Wuwang. Tentu saja, para peserta lainnya tak tinggal diam. Meskipun mereka tahu betapa mengerikannya Liu Gaoze, tak satu pun dari mereka berniat menyerah. Liu Gaoze memang kuat tahun lalu, tapi itu hanya selisih tipis. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita balas dendam? Tatapan-tatapan tajam mulai saling beradu. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Di sisi lain, Wei Yi justru terlihat santai. Tahun lalu aku belum masuk sekte ini. Jadi, apapun yang terjadi dulu, aku tak peduli. Yang kupedulikan hanyalah satu hal tahun ini, aku yang jadi juara. Bukan karena sombong, melainkan karena kepercayaan diri yang lahir dari kekuatan nyata. Apa itu kuda hitam? Itu bukan hanya tentang kejutan, tapi tentang mengalahkan semua lawan dari bawah dan merebut gelar juara tanpa ampun. Wei Yi menyapu pandangannya ke sekeliling. Wajahnya tetap hangat dan ramah, tersenyum cerah seperti matahari pagi, seakan tak punya niat buruk pada siapapun. Namun, di balik senyum itu, siapa yang tahu isi hatinya sebenarnya? Hu Yanfang, yang berdiri di sampingnya, terus memandangnya dengan tatapan aneh. Sesekali, sorot matanya menunjukkan keraguan dan kewaspadaan, seolah menyadari sesuatu. Wei Yi melirik pria itu sambil berpikir. Jangan-jangan, dia menyadari kalau aku bukan orang sembarangan. Atau, dia sudah menganggapku sebagai lawan utama. Padahal ia tak tahu, tatapan aneh itu lahir karena satu alasan sederhana. Lim Yaofu. Naik ke atas arena, lakukan pengundian untuk menentukan lawan masing-masing. Suara lantang wasit utama menggema di seluruh lapangan. 8 peserta utama pun maju dan naik ke atas arena. Di tengah panggung telah disiapkan sebuah meja kayu sederhana, dan di atasnya terdapat kotak undian tertutup. Tak ada yang bisa melihat isi kotak itu, mereka hanya bisa memasukkan tangan dan mengambil satu gulungan kayu bertuliskan nama lawan. Biar aku duluan, ujar Liu Gaoze dengan penuh percaya diri. Sebagai juara bertahan, dialah orang pertama yang diberi hak memilih. Tangannya perlahan masuk ke dalam kotak. Hei, jangan-jangan kau dan aku akan saling berhadapan di babak ini? Ucap salah satu peserta lainnya sambil tertawa menggoda. Suasana mulai memanas. Pertarungan para raksasa akan segera dimulai. Di saat peserta lain sudah satu persatu mengambil undian, Wei Yi justru tampak paling santai di antara semuanya. Ia berdiri di barisan paling akhir, tersenyum cerah ke arah Lim Yaofu yang berdiri di sampingnya, lalu menggoda dengan suara pelan namun penuh makna. Menurutmu, kamu pengin atau enggak? Lim Yaofu menoleh cepat, matanya yang bening berkilat seperti bintang saat ia memandangnya. Kamu nanya soal apa dulu? Bertarung, atau yang lain? Nada suaranya terdengar datar, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Seakan ingin menyembunyikan senyum yang nyaris pecah. Wei Yi langsung tersenyum kikuk. Kalau boleh jujur, sih, aku lebih memilih kita nggak perlu saling bunuh di atas arena. Aku pengen kita saling bantu, bukan saling hantam. Ucapnya sambil menggaruk kepala, memasang wajah sedih yang dibuat-buat seolah ia benar-benar menyesal. Saling bantu apaan? Jangan asal bicara! Lim Yaofu langsung menyentil bibirnya dengan nada sewot. Wajahnya memerah, matanya mengawasi sekeliling waspada, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Begitu yakin tak ada yang memperhatikan, ia kembali melotot ke arah Wei Yi, penuh rasa malu dan kesal. Kalau aku benar-benar dapat lawan kamu,
Jangan harap aku akan menahan diri. Aku pasti habisin kamu. Wei! Waduh, seganas itu. Wei langsung memasang ekspresi keterkejutan berlebihan. Matanya membelalak seolah baru tahu kalau dia sedang berhadapan dengan iblis betina. Melihat ekspresinya yang konyol, Li Miaofu pun akhirnya tidak bisa menahan tawa. Senyumannya merekah, dan untuk sesaat, kesan dingin serta anggun yang selalu menempel padanya seakan sirna. Ia kini terlihat seperti gadis remaja biasa yang sedang malu-malu, namun bahagia. Cepat ambil undiannya! Tiba-tiba, suara ketus menyela keakraban mereka. Hu Yanfang, yang sejak tadi diam-diam memperhatikan, akhirnya tak tahan lagi. Melihat dua orang itu bercanda mesra di tengah momen serius seperti ini membuat hatinya terasa seperti diremukan. Seolah disuapi semangkuk besar bubur asmara tepat ke wajahnya. Sakit. Sakit sekali. Sialan, mereka bahkan gak sadar aku di sini. Ekspresi wajahnya gelap seperti mendung musim hujan. Ia pun menggerutu dan mendengus sambil menatap tajam ke arah Wei. Wei meliriknya sebentar, memasang wajah polos. Kenapa? Kalau buru-buru, kamu aja yang ambil dulu. Aku gak menghalangi, kok. Hu Yanfang jadi makin salah tingkah, tak bisa membalas, dan terpaksa maju duluan ke depan untuk mengambil undian. Wei, sambil masih memperhatikan kepergian lelaki itu, berbisik pelan ke Li Miaofu. Aku ngerasa aneh, deh. Hari ini Hu Yanfang kelihatan kayak benci banget sama aku. Dulu kita satu tim penegak hukum, masih sering ngobrol meski gak dekat-dekat amat. Tapi sekarang, auranya kayak mau bunuh aku. Li Miaofu buru-buru memalingkan muka, pura-pura tak tahu. Mana aku berani ngaku kalau aku tadi pakai kamu sebagai tameng dari pertanyaan menjebak itu. Ia hanya bisa mengalihkan pandangan, bibirnya menahan senyum penuh rahasia. Ini biar kamu kapok. Sudah sering godain aku seenaknya, anggap aja ini balasan kecil. Namun, apakah benar hanya sekadar tameng? Perasaan yang bergolak di hatinya, hanya dia yang tahu jawabannya. Tak lama kemudian, undian terus berjalan. 6 orang sudah mengambil undian mereka. Kini giliran Wei. Ia maju dengan langkah santai, memasukkan tangannya ke dalam kotak kayu dan menarik keluar satu bilah kayu kecil. Pada kayu itu tertera huruf besar. 1. Yang berarti dia akan menjadi peserta pertama yang naik ke atas arena untuk bertarung. Li Miaofu pun menyusul mengambil undian. Kayunya bertuliskan angka 3. Artinya, mereka tidak akan saling berhadapan di babak pertama. Wei pun merasa sedikit lega. Namun di sisi lain, seseorang langsung berteriak putus asa. Waduh! Gak mungkin! Aku juga dapat angka 1. Suara itu datang dari Shan Yuhu, si murid gemuk dari pavilion senjata ilahi. Wajahnya langsung kusut seperti kain lap bekas. Ia tak menyangka benar-benar harus bertemu Li Miaofu si bintang dingin, yang di kalangan murid dikenal sebagai dewi pembantai hati dan tubuh pria. Li Miaofu hanya meliriknya sebentar. Tatapan itu dingin, namun cukup untuk membuat si gemuk menggigil. Aku udah tamat. Gumam Shan Yuhu pelan sambil menatap langit, seolah hidupnya sudah berakhir di babak 8 besar. Wei melirik ke sekitar. Siapa yang dapat angka 1 juga? Tanyanya. Seketika itu juga, semua peserta lain menoleh. Namun beberapa di antaranya sudah sibuk menganalisis strategi dengan lawan mereka. Liu Gaoshei bahkan sama sekali tak melihat ke arahnya. Hanya mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan penuh keangkuhan, menunjukkan bahwa ia tak sudi menjawab pertanyaan sepele itu. Hu Yanfang masih menunduk, seperti masih berkubang dalam luka hatinya sendiri. Akhirnya, seseorang melangkah maju. Itu aku. Suara tenang namun penuh kekuatan terdengar. Yuan Wudi, dengan tubuh tegap dan ekspresi mantap, mengangkat
mengangkat kayu undiannya yang juga bertuliskan angka 1. Lawanmu adalah aku. Pertarungan perdana 8 besar akan mempertemukan Wei Yu vs Yuan Wudi. Dua petarung berbakat dari jalur yang sangat berbeda, namun sama-sama mengincar puncak tertinggi. Pertarungan mereka akan jadi pembuka jalan menuju 3 besar dan mungkin juara sejati. Bab 231, berani tidak bertaruh sekali? Sebagai peserta dalam duel pembuka, Wei Yi dan Yuan Wudi segera melangkah naik ke atas panggung pertarungan. Bagi Wei Yi,